Oke, kembali lagi bersama saya Ari Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan Setiap Hari. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, kita terus menggali firman Tuhan, tentu banyak hal positif yang dapat kita manfaatkan, banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari merenungkan firman Tuhan. Dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semuanya dalam keadaan baik, walaupun dalam situasi saat ini ada beberapa kasus-kasus yang menggoncang dunia, kejahatan di mana-mana, bencana di mana-mana, bahkan virus corona atau penyakit yang mematikan gitu, dihebohkan di dalam dunia ini begitu. Nah, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada satu virus yang tidak kalah pentingnya yang harus kita tahu begitu, yaitu virus dosa. Nah, virus dosa ini bukan hanya di Indonesia saja begitu, tetapi di seluruh dunia ini semua orang telah berdosa begitu. Setelah berdosa dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah begitu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tentu jikalau kita mengalami suatu penyakit, tentu jikalau kita mengalami suatu kesakitan atau mengalami suatu masalah, tentu ada cara kita menyelesaikannya gitu. Nah, kalau kita lihat virus corona, ya mungkin sekarang sulit untuk menemukan obatnya begitu. Tetapi ada satu hal yang bisa menangkalnya begitu, yaitu vaksin gitu. Nah, vaksin. Nah, sama dengan dosa ini. Dosa ini bisa kita tangkal begitu. Dosa ini kita bisa tangkal, bisa kita obati begitu. Bisa kita obati dengan apa gitu? Yaitu dengan mempelajari firman Tuhan. Kita akan tahu mana yang hal-hal yang mendatangkan dosa, mana hal-hal yang tidak mendatangkan dosa. Kita bisa lakukan begitu. Kita bisa tertibkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari begitu. Nah, cara mengobati dosa ini ya, kalau kita baca Alkitab keseluruhan, salah satu Alkitab yang paling terkenal sekali begitu dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama begitu. Nah, saya bacakan buat kita sedikit. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berhubungan dengan dosa ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar satu topik hari ini, yaitu dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Nah, masuk ke pembelajaran kita pada saat ini begitu, dimana kita akan belajar perihal mengenai iman begitu. Karena kenapa? Banyak orang yang salah beriman begitu, tidak sesuai dengan Alkitab begitu, tidak sesuai dengan firman Tuhan begitu. Nah, mengenai kasus-kasus dosa ini begitu. Nah, ada salah satu yang bisa mengobati dosa ini, penyakit dosa ini atau virus dosa ini, yaitu apa? Di dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan gitu. Percaya kepada Tuhan supaya kita bisa lepas dari dosa begitu. Supaya kita bisa bebas dari dosa itu, supaya kita bisa terhindar dari dosa itu begitu. Nah, yaitu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Percaya kepada Tuhan yang telah mati untuk kita, dan sekarang kita hidup bagi Tuhan. Kita mencerminkan karakter-karakter Tuhan di dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang belum kenal kebenaran gitu. Dan harapan saya buat Bapak Ibu Saudara-saudari, sekiranya kita selalu teguh mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya kita tetap setia untuk mendengar firman Tuhan. Tetap setia, tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Bahkan cinta akan kebenaran begitu, mencari-cari kebenaran. Karena kita harus membeli kebenaran, tetapi kita jangan sampai menjualnya begitu. Nah, kita harus berani bayar harga untuk iman kita gitu. Nah, seperti apa iman orang yang benar? Karena banyak orang yang menganggap bahwa dirinya benar tapi tidak sesuai dengan Alkitab begitu. Nah, salah satunya ada kelompok-kelompok kekristenan yang mengajarkan bahwa percaya dan selamat itu oleh dibaptis,
Ada yang percaya karena perbuatan mereka banyak berbuat baik, banyak berbuat kasih gitu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa untuk mengobati dosa ini sudah ditetapkan begitu. Wah, ini sangat ngawur sekali begitu. Katanya orang yang sudah berbuat dosa sudah ditetapkan, orang yang sudah selamat ditetapkan. Ini tidak begitu. Sama dengan kasus-kasus virus corona begitu. Tidak ada orang yang ditetapkan kena virus corona begitu. Tetapi apa yang membuat dia kena virus corona? Karena dia tidak menjaga dirinya begitu. Karena dia tidak memelihara kehidupannya begitu. Sama dengan iman kita begitu. Kalau kita tidak memelihara iman kita, jikalau kita tidak memberi pertumbuhan terus-menerus kepada iman kita, kalau kita tidak terus diingatkan oleh firman Tuhan, maka lambat laun kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita akan terkena virus dosa itu terus-menerus. Dan virus itu akan terus ada dalam diri kita kalau kita tidak mengimani Yesus Kristus. Jikalau kita tidak percaya kepada Tuhan, jikalau kita tidak bertobat, jika kita tidak meninggalkan hal-hal duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berpikir secara akal budi kita, akal sehat kita gitu. Supaya apa? Supaya kita memiliki perubahan dalam hidup kita. Yang dulunya hanya untuk kesenangan diri pribadi, untuk hal-hal duniawi. Dan sekarang ambillah keputusan untuk hidup bagi Tuhan. Untuk menambah iman kita kepada pengharapan akan Tuhan. Karena iman ini akan membawa kita kepada Sang Juru Selamat. Nah, iman ini sangat penting begitu. Dan satu-satunya cara untuk memelihara iman, satu-satunya cara agar iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu apa? Mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari tidak ada henti-hentinya. Ini adalah hal-hal sederhana, hal-hal sederhana yang tapi manfaatnya luar biasa begitu. Nah, tapi manfaatnya luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita ambil keputusan bahwa kita harus aktif di dalam kerohanian kita. Aktif untuk memelihara diri kita, selalu menjaga iman kita, menjaga pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal yang di luar firman Tuhan, oleh doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tentu iblis tidak akan tinggal diam. Iblis tidak akan diam. Iblis akan terus menggoda supaya kita bisa terjatuh. Tetapi kalau iman kita tidak teguh, jikalau iman kita tidak bertumbuh, terus dikasih bertumbuh begitu. Jikalau iman kita tidak diisi terus, maka ya cepat atau lambat iman kita akan kendor. Iman kita akan merosot. Oleh sebab itulah pentingnya kita untuk memelihara iman gitu. Nah, dan kita dibenarkan karena iman gitu. Ini sangat jelas ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Nah, itulah yang harus kita imani gitu. Itulah yang harus kita percayai. Karena kenapa? Yang lebih parahnya lagi begitu. Ada orang yang tidak percaya dengan karya Kristus. Ada kelompok-kelompok orang yang sama sekali tidak yakin bahwa adanya Allah gitu. Wah, ini sangat luar biasa gitu. Luar biasa, ngaco sekali gitu. Siapa yang menciptakan dia begitu? Nah, karena mereka tidak memiliki iman. Tetapi kita yang mempunyai iman, kita harus terus tambah terus supaya bertumbuh dan tetap kuat. Supaya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya sungguh di dalam Tuhan, tidak lepas dari lingkupnya Tuhan. Nah, tentu inilah harapan setiap orang-orang percaya. Tentu Tuhan menginginkan hal-hal demikian gitu. Itulah tujuan Tuhan menciptakan akal budi kita, kehendak bebas kita, hati nurani kita, supaya kita bisa berpikir lebih dalam dengan hati dan perasaan kita. Kita bisa berpikir dengan akal budi kita, apakah yang kita imani benar atau yang salah gitu. Jikalau salah, marilah datang kepada yang benar, dan jikalau benar, pertahankanlah itu sampai Tuhan datang untuk menjemput kita, sampai Tuhan mengangkat kita untuk bersama-sama Dia dalam kerajaan surga.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pentingnya saya ingatkan lagi untuk kita bahwa jikalau ada kesempatan, jikalau ada waktu kita, jangan kita abaikan firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita tidak menghiraukan firman Tuhan. Karena semua obat atas virus-virus yang berkaitan dengan dosa, Tuhan telah cantumkan di dalam firman-Nya itu Alkitab. Ada cara untuk menghindarkan dosa tercatat dalam Alkitab. Ada cara untuk menambah iman kita ada di dalam Alkitab. Semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, marilah kita mengoreksi diri kita, menjaga iman kita, melihat iman kita. Kalau iman kita masih kurang, marilah terus kita tambahkan, kita terus tumbuh, kita terus tambah-tambah supaya lebih besar, supaya iman kita lebih bertumbuh-tumbuh. Sama dengan jemaat Korintus dan jemaat Galatia juga, di mana Paulus menekankan bahwa iman kita harus terus perlu ditambah. Karena jangan sampai kita merasa puas akan apa yang kita miliki. Karena itu tidak akan membawa kita ke keselamatan. Karena itu tidak akan membawa kita. Karena ketika kita terus dihantam oleh godaan misalnya, kalau kita tidak terus menambah iman kita dengan hal-hal rohani, itu pasti akan hancur gitu. Pasti akan hancur. Sama dengan tebing gitu. Jikalau terus dihantam oleh ombak, lama-kelamaan akan runtuh. Lama-kelamaan akan terkikis demi terkikis, maka akan roboh begitu. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita untuk menambah iman kita, memelihara iman kita. Karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Jadi kalau kita ingin punya pengharapan di dalam Tuhan, kalau kita ingin hidup kita bisa bersama dengan Tuhan, kita harus melihat iman kita. Kita harus percaya, beriman kepada Juru Selamat yang telah mati buat kita dan sekarang kita hidup bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini yang telah kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama dan telah didukung oleh Yohanes pasal 3:16 bahwa iman itu sangat penting. Salah beriman akibatnya akan fatal. Ada satu tempat yang disediakan, yaitu neraka. Kalau iman kita benar, kita akan menuju kepada Bapa dan bisa bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Dan ini yang harus kita pertahankan. Ini yang harus kita pertahankan. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita pada saat sekarang ini. Biarlah iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan kita terus hidup di dalam Tuhan. Sekian dari saya, Maranatha.